cukup ya nak ya, langsung kertasnya taruh sebelah kanan kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau ada teriak semangat pagi, bukan selamat pagi ya, semangat pagi, maka kalian semua menjawab dengan pagi, luar biasa, mantap. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu guru selalu ya, P5, jangan nggak tahu P5 itu apa. Silakan ambil itu. Proyek P5 itu kepanjangannya adalah Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Oke, betul. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong untuk kamera itu, betul. P5. P yang pertama apa? Proyek. P yang kedua penguatan. P yang ketiga profil. P yang keempat pelajar. P yang kelima. Ya, jadi harapannya setelah ikut kegiatan ini kalian lulus sebagai pelajar yang memiliki profil Pancasila. Ya, ingat ya. Nanti kalau ada narasumber motivator kita ya. Untuk itu anak-anak berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Yang meriah dong ya. Sekali lagi, tepuk tangan meriah. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hari ini SMP 225 mengundang Ibu untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak kita. Nah, silakan Ibu. Anak-anak ini dia motivatornya, narasumbernya. Sekali lagi silakan digali ya ilmu dari beliau. Ini adalah narasumber yang mumpuni di bidangnya ya. Jadi jangan disia-siakan. Silakan Ibu. Semangat pagi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalan dulu ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi ke SMP 225 Jakarta. Kalau dibilang nama lengkap, Nurse Sati Suryati, M.Kep, SP, Kep J. Ya, saya biasanya dipanggil Ibu Tati. Kebetulan saya juga bekerja di sebuah kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamina Bina Medica yang ada di Jakarta Selatan. Jadi kalau adik-adik lewat ke sana, ke arah Tanah Kusir, bisa mampir ke rumah ini. Tadi kayaknya udah dijelasin nih sama Dewan Guru. Ya, yang boleh ngasih pendapatnya boleh. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kesehatan mental, ya tadi pagi adik-adik berangkat ke sini untuk ke sekolah. Semangat pagi untuk bangun pagi adalah salah satu kegiatan yang luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman kita yang hari ini tidak hadir karena sakit ataupun malas untuk berangkat ke sekolah, itu salah satu ciri-ciri orang yang mengalami kesehatan mental. Kok begitu Bu? Gitu ya. Karena salah satunya di saat kita bangun pagi, gitu ya, dipikirkan oleh teman-teman saya harus berangkat ke sekolah, itu adalah salah satu sikap bahwa kita akan berpikir positif. Jadi mulai hari ini adik-adik ya dalam melakukan kegiatan itu adalah suatu kesehatan mental yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita sendiri, di individu teman-teman semua. Karena kalau bicara tentang remaja, ya karena adik-adik ini di usia berapa usia ini sekarang dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Kelas 7 sampai kelas 9. 13 sampai 16
ya, semua di rumah sakit jiwa Soeharto Herdian Jakarta Barat, ada yang dekat stasiun Grogol, sebelahnya itu rumah sakit jiwa. Ya, kebetulan mahasiswa tadi praktek di sana untuk merawat orang-orang yang mengalami masalah gangguan jiwa. Kita bilang bahasanya itu bukan orang gila ya, ODMK. Siapa? Tadi salah satunya orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan. Jadi adik-adik, cita-citanya mau jadi apa sih? Luar biasa. Ternyata teman-teman ada di sini punya semangat cita-cita yang tinggi. Ya, kasih aplaus buat kita semua. Ya, jadi kalau kita mau punya cita-cita, karena kalau di usia remaja ini salah satu karakteristiknya adalah anak yang bingung peran. Dengan kata lain apa tuh? Pertama, ya, konsep diri yang harus kita tumbuhkan pada diri kita. Apa itu konsep diri? Ya, seseorang harus memiliki 5 hal. Yang pertama adalah gambaran diri. Gambaran diri itu, ya, adik-adik menyukai akan ya, saya enggak maju hidupnya. Ya, kalau teman-teman lihat di luar sana, orang yang cacat, nggak ada tangannya, masih bisa bekerja, memberikan, ya. Tapi kalau kita saat ini diberikan tubuh kita yang lengkap, itu harus banyak kita bersyukur. Karena kalau lagunya The Massive ada nih, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, gitu ya. Lagunya itu teman-teman senang nggak? Nah, dari situ ambil hikmah yang kita bisa lakukan, bahwa dengan mensyukuri apa yang Allah berikan, itu adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Ya. Terus yang kedua adalah peran. Adik-adik saat ini perannya sebagai siswa pelajar SMP. Batasan sekolah SMP ya sesuaikan dengan kemampuan yang adik-adik miliki. Gitu ya. Yang ketiga, tadi gambaran diri, peran, identitas. Ini yang harus juga teman adik-adik tahu, bahwa laki-laki dan perempuan, ya, kita berlaku sesuai dengan kodratnya. Kalau perempuan, kebanyakan kayaknya di sini yang muslim pakai jilbab gitu ya. Tunjukkan kalau itu memang kita sebagai perempuan, laki-laki sebagai laki-laki. Karena Bu Tati pernah punya pasien, ya, kebetulan Bu Tati bisa juga ada banyak teman-teman, atau karena saya belum punya peluang untuk praktek mandiri. Di situ ada pasien saya yang gangguan peran. Kenapa begitu? Karena di saat dia keluarga mendidik, ya, karena orang yang mengalami masalah gangguan jiwa berawal dari pola asuh di dalam keluarga. Ya, jadi Bu Tati berharap, ya, adik-adik di dalam keluarga saling komunikasi dengan orang tua. Ada nggak yang saat ini tinggalnya nggak sama orang tua? Coba Bu Tati mau tahu? Nggak usah malu. Ada nggak yang tinggal sama nenek, sama emak, sama bibi? Ada ya? Oke. Tetap harus melakukan komunikasi. Misalkan karena rumahnya jauh, atau kalau tadi cita-citanya banyak nih, bagus-bagus. Berarti kalau kita ingin mengembangkan cita-cita itu, kita wujudkan, kita harus belajar dengan rajin, sungguh-sungguh, giat, nggak boleh malas-malasan, gitu ya. Yang keempat apa? Ideal diri. Ideal diri. Mau seperti apa sih saya? Tadi kalau cita-cita saya mau jadi kayak Bu Tati psikiatri gitu ya. Psikiatri beda lagi ya, nanti belajarnya psikolog. Kalau Bu Tati kebetulan dari keperawatan.
S2-nya keperawatan juga. Karena di S2 keperawatan itu juga ada mata kuliah pilihan peminatan. Jadi kebetulan Bu Tati ngambil keperawatan jiwa. Ada juga yang keperawatan maternitas, medikal bedah, komunitas, anak, gitu ya. Kebetulan karena Bu Tati ngambilnya keperawatan jiwa, gitu ya. Jadi memang yang harus kita lakukan dengan ideal diri, saya nanti harus belajar, saya harus lebih fokus untuk apa sih yang saya ingin bisa kita laksanakan, ya, apa yang ingin kita cita-citakan, ya kita wujudkan dan kita menghargai diri kita sendiri untuk bisa melakukan hal-hal kemampuan diri kita yang positif. Ya, jadi kenapa sih orang bisa malu, minder, gitu ya, tadi dengan kemampuan yang kurang deh, saya nggak bisa. Tunjukkan kelebihan adik-adik. Ajaran sosial teman-teman bisa gitu untuk menghafal, itu suatu kemampuan yang luar biasa. Ya, jadi di dalam tadi kita untuk bisa jangan pernah tidak bercerita, karena jadikan orang tua kita sebagai teman kita untuk curhat, ya. Jangan tanya-tanya, ada nggak sih yang punya rasa? Banyak. Boleh kenal teman dekatnya, tapi kita berteman dalam hal yang positif, ya. Jangan tarik yang negatif, karena negatif itu salah satu lagi gangguan kesehatan mental. Ya, nggak ada untungnya kalau kita melakukan hal yang negatif. Ya, kita penting untuk melakukan hal yang positif untuk bisa kita kembangkan. Serta ingin perilaku yang seharusnya dilihat oleh masyarakat. Ya, jadi tadi kalau kita anak siswa, ya berarti adik-adik menunjukkan sikap, ya, bahwa kita anak pelajar. Jadi kalau anak pelajar jangan ugal-ugalan, gitu ya. Kalaupun hari libur, malam minggu mau kumpul dengan teman-teman, buatlah kegiatan yang positif, ya, atau ikut kegiatan karangan. Kalau nggak ada, kita bikin kumpul dengan teman-teman di rumah kita, di RT kita. Manajemen waktu, ya. Kalau waktu pulang sekolah jam berapa? Dicukupkan waktunya, ya, untuk istirahat. Kebutuhan istirahat tidur buat anak remaja berapa sih harusnya? 8 jam. Berarti kalau tidur bangunnya jam berapa? Jam 4. Subuhnya sekarang pas lewat jam berapa? Kalau yang muslim pagi-pagi yang laki-laki ke masjid nggak atau ke musola? Ke musola wajib ya yang laki-laki, karena ini pasti udah banyak yang balik juga nih buat laki-laki. Oke? Ya, kalau kita bangun paginya jam 4, berarti tidur kita kalau 8 jam harus tidur jam berapa? Yang tidurnya jam 10. Kemalaman dong, berarti bangunnya kesiangan. Sekolah jam 6:30 udah masuk kan? Iya nggak? Gagal ginjal. Ya. Kalau kita melihat di usia itu, orang-orang yang cuci darah seminggu, sebulan sekali, ada yang seminggu, ya. Karena setiap hari di dalam tubuh kita itu, ya, organ tubuh kita bekerja. Jadi harus kita menjaga kesehatan tubuh kita supaya tetap sehat, ya. Jadi pola tidurnya diatur. Kalaupun ada tugas yang maksimal jam 10 tidur, berarti harus bangun jam 5. Karena teman-teman harus bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah dengan menjaga pola hidup kita yang baik, mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein buat adik-adik di usia remaja, ya, agar kita menjaga kondisi kesehatan yang optimal. Karena memang di dalam bulan ini belum musim cuaca kita ada hujannya. Apalagi di hari ini diberikan cuaca yang cerah. Ya, kalau sore itu udah 2 hari ini hujan. Ya, di sini sama hujannya. Jadi itu harus kita jaga supaya adik-adik tetap sehat.
ada. Yang ada harus mengeluarkan uang untuk beli rokok. Harga rokok satu batang berapa? 1.000. Kalau ditabung setiap hari dalam 1 bulan kali 30 hari 60.000 dikali 1 tahun 12 berapa tuh? 300 yang tidak merokok satu batang ya, ditabung untuk bisa dijadikan tabungan yang bermanfaat ya, itu salah satunya tuh ya, karena biasanya pengen coba-coba dia kalau yang rokok rasanya apa ya, karena kalau udah dikasih tahu nih pasien yang udah pasien maksudnya kondisi gitu ya. Sehari-hari tidak melakukan hal-hal yang negatif dan selalu mengisi waktu luang kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Tati sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Ada hadiah yang sudah disiapkan. Boleh, kalau ada yang mau bertanya ayo. Di sebelah kiri kanan depan saya boleh. Siapa yang mau tanya? Maju ke depan. Ayo saya mau bertanya sama Bu Tati. Bu, orang yang transgender itu termasuk orang gila nggak sih Bu? Soalnya kan ada tuh yang transgender sampai naik umroh pakai baju selayaknya perempuan umroh gitu loh Bu. Itu termasuk orang gila nggak sih Bu? Terima kasih. Oke. Kasih Sabira pertanyaannya. Kasih terus. Identitas diri kita itu penting, bahwa kalau teman-teman menunjukkan saya perempuan, ya saya harus menggunakan pakaian saya sebagai perempuan. Karena ada yang tadi saya bilang pasien saya gitu ya, dia jadi perempuan adalah jadi kita kembalikan lagi dengan bagian dari kemudian kalau kita itu harus diajarkan kalau menjadi laki-laki ya mainannya dia punya anak-anak dan boleh sampai berjalan pada lihat anak-anaknya memang juga karena saya sempat bertanya di saat si anak ini masih waktu dia kecil ya ternyata karena adik laki-laki mainan-mainan yang dari kakaknya dan jadi biarkan mainan untuk anak laki-lakinya ya di usia kondisi saat usia. Jadi kalau sudah ditunjukkan bahwa yang punya laki-laki yang mereka supaya satu dewasa itu tidak akan menjadi transgender sampai akhirnya pasangan itu kalau itu di lokasi itu banyak kalau dia mau sedangkan suaranya itu sangat jadi itulah yang memang ada ya yang kita ini beberapa waktu yang memang harus berjalan akan ini ya dengan identitas kita sebagai laki-laki atau perempuan jangan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan. Selanjutnya pertanyaan positif juga. saya pilih semua. Saya dari terima kasih pertanyaannya baik bagus. Jadi
Ciri remaja yang mengalami ada di sekolah ini ada yang ya itu salah satu penyimpanan satu dia ada motivasi untuk ke depannya masa depannya sampai 9-nya dari dia udah harus pergi sekarang siswa bisnis minimal di angkatan kita yang kelas 7 dan kelas ini kenal satu karena saya lo kenal apa yang gak kenal kalau itu cuma satu sekolah di negeri ini ya ini yang kalau yang tiga ya kalau kamu tinggi ya dari kata kami menjadi manusia tapi dia kalau kita dia nggak ada sebetulnya kita berteman dengan teman sebaiknya dia di kelas ininya nggak mungkin kita di kelasnya minimal satu meja belakang di depan belakang tahu bagaimana ya apa hobinya kalau nggak ada yang nggak punya berarti mulai hari ini harus punya teman dekat karena biasanya kita akan mudah menantau ya untuk membantu guru gitu ya siapa sih teman dekatnya di kelasnya maka ada kali harus ada yang mulai kelas 7 karena baru kelas 7 baru masuk tapi udah ya udah mau puas kan biasanya kelas ya kan udah 6 bulan berkenalan dengan teman menurut kita itu cukup waktu yang tidak bisa kita benar-benar jadi tolong itu juga diupayakan. Nama saya Muhammad Subaila dari kelas 8C. Saya ingin menanya ke Ibu Nati, kenapa orang berantem itu gampang kayak Ada